Saya nulis kau yang mengakhiri itu kan bagian amicus curiae saya, amicus curiae di Kompas gitu kan. Jadi bukan hanya Ibu Megawati yang menulis amicus curiae, saya juga membuat amicus curiae. Anak Paul saya juga dong. Anak politik, Bivitri, banyak sekali. Ini kan ada satu judul lagu lagi yang bisa jadi bahan tulisan, tapi edinya lebih bagus. Mendung tak berarti hujan. Dan ngerinya jadi normalisasi nepotisme. Saya sampai nggak bisa tidur loh, beneran. Ini sampai mimpin MK, karena maksudnya ini gila banget kalau ini dibiarkan oleh MK. Kalau kita persentase misalnya, dari 100% kira-kira berapa persen Mbak Bibi? Mengabulkan. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, pemirsa, edisi kali ini sangat istimewa gitu ya. Satu, karena saya ditemani narasumber sekaligus host satu meja dan back to BDM Mas Budiman Tanurjo. Makasih Mas Budiman. Oke Kim. Juga ada Mbak Bibip, artis yang sekarang lagi naik daun ya, yang viewernya udah jutaan ini. Karena penghasilannya udah miliaran katanya Mbak. Kalau dihitung pakai AdSense. Kalau dihitung sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Ya, dan kebetulan memang kali ini saya tidak ditemani oleh Mas Yogi, karena sepertinya Mas Yogi masih cuti panjang, sepertinya masih liburan ke Eropa sepertinya Mas. Kalau Mas Budiman kelasnya masih Jogja Magelang, Muntilan Solo gitu. Ngirit dolar. Ngirit dolar. Mas Yogi udah keliling Eropa kayaknya. Buang-buang dolar yang lagi mahal. Iya, ngabisin bonus sepertinya. Ya, saya ke Mas Budiman dulu. Mas, ini Senin, ini kan kalau nggak salah paling lama katanya MK akan memutuskan ya sengketa pemilu. Nah, kalau saya baca tulisnya Mas Budiman kan menarik tuh. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, ketahuan. Kesukaan musiknya ketahuan. Roma Irama. Saya juga baru Mbak Bibi. Bagus juga, bagus. Jadi 4 tahun saya satu tim sama Mas Budiman, baru tahu kalau ternyata kami punya selera musik yang sama gitu. Sama-sama penggemar Bang Haji Roma Irama gitu. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan sebenarnya Mas Budiman dengan tulisan di Harian Kompas itu? Kan judulnya udah jelas kan? Kau yang mulai siapa? MK yang memutuskan putusan 90. Nah sekarang dikembalikan pada MK lagi, ya kau yang mengakhiri gitu. Itulah kegagalan cinta Roma Irama dengan Sonata Group gitu loh. Nah, problemnya Mas, kalau lagunya Roma endingnya tuh sad gitu loh. Iya kan, endingnya kan buruk gitu loh kan. Ya tergantung pada 8 hakimnya nanti mau ngapain gitu. Saya selalu menganalogikan politik Indonesia itu dengan lagu. Sekarang ngomong kegagalan cinta. Tapi kadang-kadang saya ngomong panggung sandiwaranya Ahmad Albar. Itu kan semuanya penuh dengan drama, penuh dengan panggung gitu. Nah sekarang kita lihat aktor-aktornya apakah masih konsisten gitu kan. Setelah ordalnya nggak ada gitu kan. Apakah masih konsisten atau enggak ya kita lihat aja nanti Mei gitu. Saya nggak berani memWA hakim konstitusi kan. Takut nanti kalau nanti malah jadi kasus. Jadi kasus nanti. Jangan WA Mas, tanya langsung aja. Tapi yakin Mas Budiman ordalnya udah nggak ada? Yang secara formal kan enggak ya. Secara formal kan masih ngantor Mas Paman di ngantor di lantai 15 gitu kan, tapi kan kelihatannya secara fisik yang bocornya tuh nggak cawe-cawe gitu, dilepasin aja. Hanya mungkin pusing kan karena jumlahnya genap kan 8 kan. Kalau tiba-tiba draw gitu 4-4 kan nggak bisa adu penalti nanti. Bukannya katanya ketua itu Mbak Bibi punya porsi poin lebih besar dibanding Hakim Melin, betul ya? Kalau 8 dan posisi 4-4, ketua dihitung 2. Hitung 2 ya. Nah, Mbak Bibip sebagai pakar hukum tata negara ini, saya tanya prediksi ya, bukan nggak tanya harapan. Kalau prediksinya Mbak Bibip, kira-kira apa putusan majelis hakim? Berat nih. Nggak beratnya itu tadi ya, karena saya tuh juga ada keinginan pasti melakukan advokasi. Jadi ada harapan gitu. Tapi kalau prediksi saya sih, yang pasti kan kalau kita lihat baca putusan, pasti baca pertimbangan hukumnya dan amar putusannya yang diketok itu. Saya yakin sekali pertimbangan hukumnya paten. Pasti isinya ke depannya kita harus begini, harus dibuat ini, jangan lagi ada ini segala macam. Tapi kalau amar putusannya ya masih ada 2 kemungkinan sih, apakah
ditolak sama sekali atau dikabulkan sebagian gitu ya. Nah, saya sih masih berharap dikabulkan sebagian. Dan sebenarnya Sebagian itu Gibran di take out gitu. iya, paling tidak. Nggak, soalnya sebenarnya kalau lihat dari naga-naganya, waktu bahkan hakim-hakim itu setuju untuk manggil menteri, walaupun memang menterinya tentu saja kita semua saya kira udah bisa menduga nggak akan ngomong yang terlalu frontal. Tapi saya melihat beberapa hakim, tidak semua tentunya, beberapa hakim itu cara bertanyanya tuh sudah punya kerangka berpikir di kepalanya dan punya data. Jadi kalaupun menteri jawabannya sangat normatif, semua sangat normatif, mengecewakan, tapi ya bisa diduga. Termasuk Menteri PDIP ya? Iya, tapi dari cara beberapa hakim bertanya kelihatan bahwa mereka tuh sebenarnya ada yang dituju nih gitu. Nah, yang bikin saya masih merasa 50-50 adalah posisi itu, ketika hakim bertanya ya, bukan jawabannya. Tapi Mbak Bibip, secara hukum itu dimungkinkan kalau misalnya katakanlah hakim memutuskan dikabulkan sebagian misalnya, khususnya yang petitum dari 01 ya, bahwa PSO tapi dengan catatan Gibran didiskualifikasi. Jadi Prabowo harus cari penggantinya. Itu dimungkinkan secara hukum? Dimungkinkan, kalau misalnya MK mengambil posisi dia juga sebagai penafsir konstitusi. Jadi dengan kewenangannya yang itu, dia nggak wajib untuk menggunakan kerangka Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Dia boleh keluar dari situ. Yang penting adalah putusannya tetap konstitusional dan bagi saya akhirnya itu menjadi konstitusional karena memang ada kesempatan yang diberikan kepada Prabowo karena yang bermasalah Gibran gitu, maka dia tetap dalam koridor konstitusi. Nabrak Undang-Undang 7 2017 nggak ya? Iya. Tapi ya ini MK nih yang kita bicarakan, bukan pengadilan negeri. Dan itu secara hukum ketatanegaraan nggak bermasalah, nggak ada? Nggak bermasalah. Itu dimungkinkan ya? Itu dimungkinkan karena pasal 24C Undang-Undang Dasar mengatakan MK itu bukan hanya memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, tapi juga dia bisa melakukan penafsiran konstitusional. Nah, ini kan juga punya skenario putusan juga. Saya baca-baca itu. Jadi dia tetap, misalnya katakanlah MK memutuskan Prabowo tetap menang gitu ya, karena faktanya memang dia menang, tapi dengan catatan Gibran didiskualifikasi dan nanti MPR diserahkan untuk memilih wakilnya Prabowo. Lebih mungkin mana antara yang tadi di awal sama yang kedua ini kalau menurut Mbak Bibip? Dalam perspektif Mbak Bibip sebagai aktivis, misalnya juga sebagai pakar hukum tata negara, juga sebagai warga negara yang pasti. Kalau menurut saya sih logika hukumnya akan jadi terlalu berat kalau pakai skenario yang Denny Indrayana itu. Karena kita harus ingat kemenangan Prabowo sampai titik ini itu juga disebabkan oleh keberadaan Gibran yang dibantu oleh ayahnya gitu. Pamannya jadi juga. Dan pamannya juga betul, kelupaan malah ya. Nah jadi buat saya logika hukumnya jadi nggak klop di situ, karena alasan tadi kalau kemenangannya diakui, padahal justru kemenangannya itu yang jadi masalah. Karena kan proses sudah bermasalah gitu ya. Kalau Mas Budiman apa? Bagaimana prediksinya? Bukan harapan ya Mas. Kalau harapan kita punya harapan yang sama sepertinya. Ya saya nulis harapan kita sama Mas. Saya nulis kalau yang mengakhiri itu kan bagian amicus curiae saya gitu kan. Kan amicus curiae di Kompas gitu kan. Jadi bukan hanya Ibu Megawati yang menulis amicus curiae, saya juga membuat amicus curiae. Anak pol saya juga dong. Analisis politik Bivitri banyak sekali. Ini kan tren yang menarik ya. Artinya MK, sejauh mana MK kemudian bisa menggali semangat kebatinan, suara kebatinan yang muncul dalam berbagai tulisan, berbagai podcast. Karena bagi saya ini ujian bagi MK, apakah MK mau dalam tanda petik ya melakukan reposisi politik atau enggak. Ya kan? Karena kan yang mulai kan MK ini. Kalau MK konsisten dengan proses pengambilan keputusan di 90, kan sebenarnya kan semua tidak terjadi. Ini peluang paling besar bagi MK dengan segala tadi ya. Berani tidak berani itu menjadi sangat tipis sebetulnya untuk melakukan reposisi politik. Kalau kamu pertanyaan apakah berani, dugaan saya nggak berani MK itu. Nggak berani karena ya
meskipun hakim MK itu negarawan yang menguasai konstitusi, tapi dia masih makan nasi gitu loh. Ya masih makan nasi, belum makan menyan kan. Kalau makan menyan kan ya itu suasana lebih berbeda gitu loh. Saya juga nggak berani, tapi betul kata Bibip gitu loh. Pertimbangannya saya yakin bakal paten. Ya, dia punya tanggung jawab moral ya untuk melakukan, kalau di Amerika tuh ada namanya State of Union Address. Itu adalah sikap dari Presiden Amerika terhadap situasi kebangsaan yang ada. Nah, saya mencoba merumuskan dengan Constitutional Address. Apakah MK setelah memulai kontroversi terjadi memberikan kompleksitas, dia mau memberikan judgement apa terhadap situasi ini gitu. Nah, inilah momen yang bagi saya baik bagi MK. Dia lagi butuh legitimasi publik ya, ketika kasusnya Anwar Usman ya itu kan drop, lalu kemudian dia mencoba rebound. Reboundnya dengan apa? Ya dengan putusan. Ada 3 series putusan yang menurut saya ini gejala-gejala baik gitu loh. Gejala-gejala baik kan, mulai dari pilkada yang awalnya November mau diajukan ke September, bahkan sudah disiapkan Perpu. MK berani ngambil putusan itu meskipun nggak diminta itu sebetulnya. Nggak diminta. Artinya kan kalau diajukan ke September itu kan ada terbuka peluang intervensi kekuasaan ya. Lalu kemudian posisi Jaksa Agung ya, Jaksa Agung yang kemudian tidak boleh dari partai politik, harus minimal 5 tahun. Soal parliamentary threshold. Nah, situasi tren membaik dari MK, tentunya MK butuh lagi satu lagi untuk meribonkan posisi, ibaratnya pengakuan dosa kalau itu dianggap sebagai dosa atas itu semua gitu. Tapi apakah dia komposisi 8 hakim ini berani nggak secara kolektif kolegial untuk melakukan reposisi politik konstitusional dia? Ya kalau dia nggak berani ya sudah berhasil dengan tadi kan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu kan, ya berakhir dengan kesedihan ya sudah. Tapi aku yakin akan ada sebuah pertimbangan yang dia akan menyatakan posisi politiknya gitu loh. Kalau lagunya Roma itu judulnya Kegagalan Cinta. Kegagalan Cinta. Kau yang mengakhiri. Kalau di kegagalan apa ya Mas? Kegagalan apa? Ya kegagalan melakukan atau kegagalan konstitusional gitu kan. Kegagalan konstitusional. Itu kan bisa juga. Ini peluang bagi, tapi ini bagus ya. Artinya kan semua konflik ya itu dibawa kepada lembaga yang sangat kredibel, lembaga yang sangat konstitusional daripada konfliknya di jalanan kan. Sebelumnya kan konflik di depan Bawaslu ini kan nggak terjadi sebetulnya. Nggak terjadi karena yang kalah beda. Iya. Bisa jadi kan. Tapi kan belum loh. Karena belum ada putusan kan. Belum ada putusan. Ya. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan aman-aman dan kita makin berdewasa. Tapi poin pentingnya kalau bagi saya adalah MK memegang peran yang sangat penting. Apakah dia akan melegitimasi proses politik, proses pemilu yang ada sekarang? Ini peluang. Apakah dia akan membenarkan ini atau dia mengatakan ini nggak betul, tetapi dia tidak akan mengambil risiko politik terlalu jauh gitu loh. Nah, mudah-mudahan itu muncul dari ya minimal 5 dari 8 gitu kan. Gitu. Atau 3 lah itu. Atau 3. Kalau dihitung-hitung kan bisa 7-1 itu sebetulnya. Ya. Tapi Mbak Bibip, kalau tadi kan sempat diskusi juga sama Mas Budiman gitu ya. Katakanlah pertimbangan hukumnya bagus misalnya, bahwa MK menyatakan ada proses yang salah dalam pemilu kita kali ini, ada pengerahan aparat desa, bansos yang ugal-ugalan segala macam misalnya. Tapi di sisi yang lain misalnya MK tetap menolak misalnya petitum misalnya dari 01 maupun 03, artinya hasil pemilu dianggap sah. Nah, apakah itu tidak kontradiktif itu loh? Jadi MK mengakui bahwa terjadi kesalahan dalam proses pemilu ini, tapi dia juga mengesahkan hasil yang berasal dari proses yang keliru itu. Sebenarnya sangat kontradiktif, tapi mereka pernah melakukan itu. Misalnya dulu itu tahunnya saya lupa, kalau nggak salah 2005, 2006, 2007, itu mereka ada yang mengajukan APBN untuk pendidikan kan minimum 20% menurut konstitusi. Nah waktu itu ketuanya masih Pak Jimli, mereka memutuskan bahwa ini memang salah nih, tapi supaya negara tidak runtuh, karena itu artinya kalau APBN dibatalkan harus pakai APBN tahun lalu, maka mereka bilang nggak apa-apa deh. Nah, terus keluar
di bawah 20% lagi, diajukan lagi. Makanya 3 tahun berturut-turut sampai akhirnya 20%. Artinya mereka pernah melakukan itu. Dan itu menurut saya sebenarnya nggak bagus. Oke lah kalau APBN. Tapi buat saya ini kan soal yang lebih besar, daripada keuangan jauh lebih gitu besar ya. kepentingannya. Dan sebenarnya saya sangat mengkhawatirkan kalau akhirnya posisi itu yang mereka ambil. Mereka seperti mencuci dosa dengan membuat pertimbangan hukum yang bagus sekali untuk masa depan bangsa ini segala macam. Ya bagus juga. Mungkin aja bikin model baru yang namanya bukan lagi TSM, tapi apalah itu ya. Saya duga sih akan ada seperti itu. Tapi mungkin di ujungnya mereka seperti kasus APBN dulu akan bilang, tapi kalau ini kami kabulkan sepenuhnya, akan membuat kekacauan, menimbulkan konflik. Bisa saja mereka berargumen seperti itu terus bilang, jadi tidak kami kabulkan. Nah, saya sih nggak berharap begitu ya, tapi pernah mereka begitu. Meskipun dengan kasus yang berbeda sebenarnya kan, Ya, kasusnya berbeda. beda jauh kan antara soal anggaran pendidikan dengan nasib bangsa ini minimal katakanlah 5 tahun ke depan dan mungkin seterusnya. Karena kalau bahasa Mas Budiman itu kan ini tidak hanya sekedar problem pemilu 5 tahunan, tapi kalau ini dibiarkan ini adalah sesuatu yang buruk karena ini cara membeli Indonesia dengan cara yang tidak benar gitu ya Mas Budiman ya. Dan ngerinya jadi normalisasi nepotisme. Itu yang buat saya sampai nggak bisa tidur loh, beneran. Jadi sampai mimpin MK. Karena maksudnya ini gila banget kalau ini dibiarkan begini adanya oleh MK, nggak ada koreksi dalam arti mengabulkan petitum. Jadi bukan di argumen pertimbangan hukum ya. Nanti lama-lama memang kita akan merasa bahwa nepotisme itu baik-baik saja. Dan lumrah. Lumrah. Dan saya pernah ngomong gitu di podcast lain, tanggapan netizen tuh ngeri loh. Kan emang biasa. Apa masalahnya? Gitu-gitu loh. Saya jadi aduh gimana ya masa depan bangsa ini gitu. Mbak Bibi nggak bisa tidur Mas. Kalau saya kata Mas Budiman tengah tipes katanya. Ya mungkin hakim konstitusinya nggak bisa tidur juga sih. Dia bingung mau menentukan arah, ini kan simpang jalan aja mau kemana sebetulnya. Ini benar-benar simpang ya, luar biasa simpang ya. jalan. Jadi pemilu 2024 ini menimbulkan banyak sekali gitu loh. Gugatan-gugatan yang kemudian muncul. Kalau menurut saya Bib, pertanyaan gini adalah isu soal demokrasi, isu soal konstitusi, itu kan isu-isu yang dipandang elit ya. Iya, betul. Di bawah kan isunya kan bukan itu. Benar. Sehingga yang terbukti yang banyak masuk itu kan yang makan siang gratis. Jadi ini terjadi sebuah divided society gitu, yang sedang terjadi gitu loh. Nah, ini yang MK bagaimana mencoba ke situ gitu. Tapi kalau tadi Bibip soal konsistensi, MK kan terbiasa dengan inkonsistensi juga. Jadi ya biasa-biasa saja lah. Menurut saya terlalu tinggi itu negarawan yang menguasai konstitusi itu. Mencari negarawan sekarang tuh mencari yang nggak ada. Dan saya sebenarnya mengkritik istilah negarawan loh. Iya, tapi kan tercantum. Iya. Secara operasional apa itu negarawan? Negarawan apa? Ini yang ya sudahlah, itu faktanya gitu. Inkonsistensi bagian, kadang-kadang dia open legal policy, kadang-kadang menjadi dia aktif untuk membuat arah, kadang diberlakukan besok, kadang diberlakukan sekarang. Ya itulah rasa keadilan yang berpindah, tergantung pada waktu ya Bib. Tergantung pada waktu. Kontekstual lah ya. Kontekstual tergantung pada situasi yang melingkupi mereka gitu. Iya, sepertinya nunggu Mas Budiman jadi hakim MK dulu gitu. Umur udah cukup ya? Udah cukup. Saya tidak memenuhi syarat sebagai hakim MK, bikin amicus curiae aja. Ya, soal ngomong-ngomong soal amicus curiae Mbak Bib, ini kan banyak sekali ya, bahkan sampai Megawati aja ikut-ikutan gitu loh. Mungkin itu bagus ya, karena menurut MK sendiri sebelum-sebelumnya nggak pernah ada, dan baru pemilu kali ini sengketa pemilu banyak sekali yang mengirim amicus curiae dan dari beragam kalangan termasuk Megawati sendiri gitu loh. Kalau Mbak Bibi melihat satu ini gejala apa, kedua seberapa signifikan ini akan mempengaruhi putusan majelis hakim? Ini menurut saya gejala di mana banyak sekali yang sebenarnya concern. Jadi concernnya tuh sampai benar-benar merasuki, kayak saya tadi mimpi gitu ya, mimpiin MK. Jadi mimpi serius nih. Kepedulian, iya mimpi serius. Mikirin gitu, aduh putusannya kayak apa ya, bener itu. Ini bukan mimpinya SBY, maksudnya ada mau nyindir mimpinya SBY disebut sama Jokowi. Sampai akhirnya saya iseng pas karena hari Minggu lari pagi sampai ke MK balik lagi. Gara-gara mimpi itu. Nah tapi anyway, gejala ini menurut saya banyak orang yang sangat-sangat peduli dan merasa
saya harus melakukan sesuatu nih. Selemah-lemahnya iman, sekarang kan lagi ngetren juga istilah itu ya. Saya kirim aja deh, terserah dia mempengaruhi MK atau tidak. Karena saya itu kemarin baru bantu temen Romo Henry, teman kuliah saya, Stefanus Hendrianto, Henry Kwok, yang dikutip juga kan bukunya. Dia kan saya memang sering diskusi sama dia. Terus dia bilang, Bib tolong kirimin dong. Romo aktivis itu. Nah dia bikin juga. Saya kemarin kasih langsung ke MK dan persis yang dia nyatakan adalah ya pokoknya saya mau berkontribusi. Mungkin nggak mempengaruhi hakim karena saya nggak hebat-hebat amat. Dia bilang tapi I want to do something gitu. Kayaknya kalau diem aja saya juga merasa berdosa gitu. Nah itu buat saya itu mewakili banyak pihak karena akademisi juga banyak. Terus mantan pimpinan KPK juga lagi bikin dan seterusnya. Yang mungkin dulu concernnya tidak mantan pimpinan Kompas nggak mau bikin. udah bikin di sebagai artikel di Kompas ya kan. Nah, pertanyaan keduanya apakah itu akan mempengaruhi hakim atau enggak? Saya sih masih saya yakin bukan hanya harapan nih, saya yakin paling tidak individu-individu tertentu akan mereka perhatikan suaranya untuk tahu. Karena menurut saya gini, hakim MK itu kan pasti dia juga punya pertimbangan non hukum. Salah satunya adalah persepsi mereka tentang penerimaan masyarakat kalau putusannya begini, kalau putusannya bagaimana gitu ya. Kalau mereka hanya baca media massa dan media sosial, terlalu scattered, terlalu berserakan pandangannya. Nah, saya cukup yakin paling tidak mereka akan membaca untuk tahu kecenderungan-kecenderungan itu. Nah, tapi yang saya khawatirkan kembali mungkin itu akan mempengaruhi pertimbangan hukum, tapi tidak mempengaruhi putusan. Mungkin tidak mempengaruhi amar putusan. Saya yakin dibaca kok. Dibaca ya. Tapi Bib, kalau pengalaman kamu menjadi saksi di MK ya, jadi saksi ahli itu, sebetulnya karakter hakim MK itu gimana sih? Dia sudah punya putusan dulu, kemudian digali saksinya untuk menguatkan putusannya, atau dia betul-betul nol, dia belum punya posisi apapun, dia betul-betul menyerap kesaksian bukti, keterangan ahli dan juga suara masyarakat. Pertama pasti tergantung orangnya ya, tapi cukup banyak yang menurut saya dia sudah punya frame. Sudah punya frame ya? Sudah punya frame, tapi ada yang ibaratnya puzzle, nah ada yang bolong-bolong dalam frame itu dan itu yang mereka coba gali. Nah makanya kadang-kadang kalau saya lagi jadi ahli, mereka suka minta bahan. Kalau aspek perbandingannya gimana? Coba deh, tolong cariin dong. Karena dia kayaknya udah punya pendapat tertentu. Nah jadi seringkali posisinya seperti itu. Frame-nya udah ada, mungkin belum putusan. Tapi udah punya konstruksi hukum lah. Yang mereka memanfaatkan secara positif ya. Memanfaatkan para ahli dan juga saksi untuk mengisi puzzle piecesnya itu. Tapi kan ahlinya banyak ya. Gimana hakim MK kan milih ahli yang mana yang dipakai kan? Ada apa? Kalau persidangan sekarang ada Romo Magnis kah? Ada Margarito Kamis kah? Yang dari PSI sana. Yang mau diambil yang mana kan tergantung pada posisi politik masing-masing hakim betul, kan? Betul, sebetulnya. Betul. Dan mereka akan seleksi itu. Kelihatan misalnya lagi nggak tertarik. Saya pernah sekali tuh. Semua ahli nggak ada yang ditanya. Itu kami langsung ya pasti kalah nih, udah gitu mikirnya ya. Karena berarti mereka tidak tertarik sama sekali untuk membuat argumen-argumen baru gitu. Nah kalau yang kemarin itu sebenarnya kan kelihatan dari cara hakim menanggapi beberapa ahli, sebenarnya mereka kurang tertarik, tapi harus didengar karena itu diajukan oleh pihak terkait gitu. Ada korelasi nggak sih, linear nggak sih antara model pertanyaannya hakim dengan model consideration-nya nanti? Ada. Biasanya ada. Jadi apa sikap hakim akan bisa ditebak dengan bisa cara ditebak dia kalau bertanya menurut sebetulnya. saya. Cara dia bertanya, kadang-kadang jadi cara dia bertanya itu seringkali nggak menggali sesuatu, tapi seperti mencari konfirmasi. Nah itu kelihatan tuh biasanya. Dan kemarin tuh misalnya waktu 4 menteri datang, banyak kan yang merasa nggak ada gunanya semua menteri normatif. Iya, tapi saya merasa beberapa hakim nggak semua ya. Beberapa hakim dia udah megang data di kantongnya dan dia jadi kalau misalnya kita hanya baca atau lihat cuplikannya di medsos itu bisa misleading sekali. Sebenarnya hakim lagi ngambil apa ya istilahnya itu kayak circumstantial evidence gitu, jalan memutar. Sebenarnya dia udah punya konstruksi terus dia nanya. Misalnya Bu Risma bilang, oh saya memang ketika ditanya kan nggak ini apa namanya
kapan Anda akan turun sendiri untuk membagikan? Dia bilang, saya biasanya nggak turun sendiri kalau nggak ada masalah. Seperti tidak menjawab, tapi saya begitu dapat baca nonton utuh, oh sebenarnya Bu Risma seperti menyatakan juga bahwa ini yang sampai turun ke bawah ngaco nih berarti, gitu kan. Nah buat saya hakim sebenarnya juga dapat sense itu. Dan itu yang membuat saya sebenarnya bisa melihat nih kayaknya hakim yang ini bakal Kemana lah gitu putusannya. Mana yang lebih berperan? Hakimnya sendiri atau paniteranya saja? Atau tim ahlinya yang merumuskan kesaksian itu? Kalau saya sih melihat hakim ya. Hakim ya? Hakim masih. Karena kan panitera kan juga piawai dia untuk menonjolkan apa yang tidak perlu ditonjolkan gitu. Kalau dalam peradilan pidana kan menjadi peran yang sangat penting di panitera itu. Kesaksiannya mau ditonjolkan yang mana gitu. Kalau saya masih melihat karena levelnya hakim MK ya, bedanya sama hakim di level Pengadilan PN biasa, gitu, yang agak jauh ke bawah. Asumsinya ya? Mereka tuh memang lebih banyak, yang saya dengar ya dari peneliti-peneliti sekarang mereka pakai istilah sendiri ya, asisten ahli kalau nggak salah deh. Jadi mereka udah punya konstruksi tertentu, tolong risetin ini dong. Nah gitu, jadi lead-nya dari mereka. Lead-nya mereka ya. Jadi hakim sebenarnya dia udah punya perspektif, sudah punya Memang data. dia punya, Dia cuma butuh konfirmasi aja dari data-data yang dia gali baik lewat riset-riset maupun lewat keterangan ahli maupun saksi BPP. Betul, kalau saya membacanya begitu. Nah, kalau kita kan sebenarnya punya tren, menurut saya tren bagus ya ketika banyak publik mengajukan amicus curiae gitu. Karena artinya apa? Bagus. Artinya partisipasi publik dalam konteks aware terhadap proses hukum itu kan tinggi. Bahkan dalam konteks ini adalah pemilu gitu ya. Nah, cuman memang yang jadi pertanyaan itu kan itu karena ini kan belum pernah terjadi sebelumnya nih dalam konteks MK ya, sengketa pemilu. Kalau kita melihat pidana misalnya kasus Sambo, ya kita sama-sama percayalah bahwa amicus curiae yang dikirimkan oleh publik itu sangat katakanlah mengaruhi lah putusan sehingga putusannya jadi seperti itu. Nah, dalam konteks sengketa pemilu gitu loh. Seberapa besar peluangnya kalau kita bicara dalam perspektif undang-undang mereka sendiri misalnya? Apa nih ya? Merujuknya bahwa itu akan bisa mempengaruhi putusan majelis hakim, Mbak Bibi? Kita nggak pernah bisa punya ukuran sih ya, karena mereka nggak akan sebutkan itu. Maksudnya mengacu kepada amikusnya Ibu Mega misalnya gitu, mereka nggak akan sih, biasanya begitu. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan kalau mau mengukur adalah membandingkan aja frasa ataupun kata yang digunakan itu sama atau tidak istilahnya dan lain sebagainya. Konstruksinya juga boleh, tapi menurut saya memang kita nggak pernah bisa ukur. Tapi barangkali mereka akan mempengaruhi secara tidak langsung. Karena sebenarnya banyak. Kayak kasus Haris Fathia, itu banyak sekali yang ngasih amikus. Itu juga luar biasa. Saya sendiri kagum sama teman-teman ya. Kasus Ahok, itu juga banyak yang memberikan amikus misalnya ya. Tapi ya kita nggak bisa lacak dalam putusan. Cuma kalau saya sih melihat paling tidak amikus itu memberikan semacam konfirmasi juga kepada hakim. Kalau masih ada yang tadi kan Mas Budiman bikin istilah berani nggak ya? Mungkin dia nuraninya oke, gitu ya. tapi berani atau enggaknya itu. Nah bisa jadi dukungan dari banyak orang itu menumbuhkan keberanian beberapa orang. Ya, multivitamin gitu lah ya. Soalnya kasus Haris Fathia kan kita nggak ada yang Haris, nyangka mereka bakal menang. Terus terang aja ya. Lawan opung. Tapi kalau Mas Budiman sendiri gitu ya, kalau melihat Mas Budiman ini kan banyak berinteraksi juga nih, setahu saya dengan beberapa hakim MK gitu loh. Kira-kira kecenderungannya kemana Mas hakim-hakim MK ini? Kecenderungannya yang nggak bisa ditebak kan hakim MK yang baru ya. Yang baru ya. Ridwan Mansur dan Mas Arsul Sani. Itu kan hakim MK yang belum terbaca minimal dalam putusannya karena memang tidak ikut dalam putusan 90. Sehingga itulah yang juga akan sangat menentukan gitu kan. Dan itu dua orang itu, kalau Guntur Hamzah ya mungkin dia sudah punya posisi ya, sudah punya posisi di 90 gitu. Dan Anwar Usman kan tidak ikut ya. Itu dan kemudian Manahan Sitompul sudah pensiun gitu. Ya. Sehingga posisi yang mulia Arsul Sani dan yang mulia
Ridwan Mansur itu akan coba dilihat gitu. Lalu kemudian posisi dari Bu Eni dan Daniel Yusmik ini juga posisi yang menarik gitu loh. Memang ini yang bagi saya membayangkan adalah proses musyawarah 8 hakim konstitusi ini gitu. Ini akan sangat bagi saya sangat menarik ya. Sangat menarik untuk tadi merumuskan yang Bibip katakan, merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum gitu, yang istilahnya opung luhut itu paten kira-kira gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang bagaimana dia merumuskan itu. Jadi, harapan kita hari ini selesai di pertimbangan hukum ya. Ya pertimbangan hukum nanti keputusannya ya kembali lagi. Ketika menyusun pertimbangan hukum akan terjadi sebuah interaksi antara hakim-hakim itu. Ketika merumuskan putusan, nah ini benar. Diktum itu akan banyak sekali faktor yang akan dipertimbangkan. Nah ini yang seperti menunggu aja detik-detik beberapa jam sebelum Senin gitu kan, dia kan juga mungkin lagi mencari penguatan ya, mencari penguatan bagaimana putusan yang ditunggu oleh banyak orang gitu. Tapi Mas Budiman dan Mbak Bibip gitu loh, kan Mas Budiman tadi bicara bahwa beberapa putusan setelah 90 itu kan kayak ada semacam pengakuan dosa gitu ya, dengan bikin putusan yang bagus-bagus gitu loh. Nah mungkin nggak sih istilah kalau mereka mengakui bahwa putusan 90 itu putusan yang keliru, terus di putusan nanti misalnya, karena mereka nggak mungkin membatalkan putusan itu gitu kan, ya yang mereka batalkan adalah hasil dari putusan itu misalnya. Nggak mungkin ya membatalkan putusan 90. Hasil putusannya, hasilnya kan ya kemenangan. Dampak putusan itulah putusan gitu. Itu misalnya. Aku nggak yakin berani gitu. Tapi bahwa ada hakim-hakim MK yang ingin berkontribusi untuk memperbaiki apa yang terjadi sekarang, itu iya ya. Sehingga bagi saya ini adalah peran juga bagi masyarakat sipil ya untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang yang bermasalah menurut mereka gitu. Selain putusan soal perselisihan hasil pemilu ya, karena ada juga kegeran gitu dari hakim-hakim MK bagaimana dia ya untuk berperan untuk memperbaiki sistem politik yang ada. Misalnya apa? Apakah sistem pemilu yang ada sekarang ini udah benar? Ini bagi ini ada opportunity yang bisa dilakukan oleh MK sekarang ini gitu. Tapi kan itu butuh ada juga aduan dari masyarakat, uji materi dari masyarakat, sehingga bagi ahli-ahli hukum tata negara ini adalah opportunity yang terbuka bagi masyarakat sipil untuk mengkoreksi sistem politik itu di tengah MK yang posisi seperti sekarang. Itu bagi saya adalah peluang yang sangat terbuka gitu bagi MK sekarang, dan itu terbukti kan sebetulnya dalam parliamentary threshold, posisi jaksa agung, pilkada, soal onar, ini momentum gitu loh. Momentum ini bagaimana lagi baik gitu. Kan big momentumnya Senin nanti Mas. Kenapa tidak dimanfaatkan kalau mau? Ya kembali lagi meskipun negarawan yang menguasai konstitusi, tapi kan masih belum menjadi semacam orang yang tidak butuh apa-apa. Kita harus coba realistis karena mereka masih makan posisi nasi itu. Tapi mudah-mudahan ada keberanian yang tidak terduga gitu yang bisa sepenuhnya dikontrol, tetap bisa terkontrol agar mereka muncul keberanian itu. Itu prediksi saya. Tapi nggak tahu tiba-tiba terjadi out of prediction ya. Juga. Atau mimpi saya lah supaya lebih aman. Tapi kalau Mbak Bibip, kalau kita persentase nih antara mengabulkan petitum ya, entahlah apakah yang sebagian atau seluruhnya gitu loh. Kalau kita persentase misalnya dari 100% kira-kira berapa persen Mbak Bibip? Mengabulkan 50% sih kalau saya masih, maksudnya itu kayak aman banget ya, 50-50 ya. Tapi karena buat saya itu aja sih, masalah pertimbangan nalar hukumnya, saya cukup yakin karena mereka juga cukup terpukul dengan putusan 90, mereka akan bagus. Cuma titik keberaniannya itu loh. Istilah literaturnya kan judicial activism gitu. Kita butuh judicial activism yang luar biasa. Tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa timbul secara tiba-tiba. Tingkat keberanian kita bertiga aja bisa
beda-beda. Kebetulan aja kita bareng-bareng pakai baju pakai hijau hijau, kan. ya. Tapi kan sebenarnya kita Beda-beda. tingkat keberaniannya beda-beda banget. Jadi saya juga menduga cukup banyak dari 8 hakim itu, walaupun nggak punya peta yang fix gitu ya. Tapi saya menduga cukup banyak yang satu mungkin dia punya kekhawatiran yang genuine tentang bangsa ini, konflik segala macam. Tapi juga yang kedua kekhawatiran terhadap diri dia sendiri. Abis ini posisi saya apa? Karena saya seperti melawan raksasa nih. Kita juga harus paham ya, yang sedang dipertaruhkan juga seekor gurita yang udah mengguritanya luar biasa, mencengkeram di mana-mana, yang memang butuh keberanian orang untuk melawan itu. Dan 8 orang itu kan on the spot banget nih sekarang. Apapun yang keluar, termasuk kalau nanti ada dissenting opinion, akan disoroti si ini nih. Nih bisa diincar, maksudnya saya nggak nakut-nakutin hakim ya, tapi itulah situasi sekarang, di mana memang kekuasaan lagi kuat-kuatnya dan sangat menggurita gitu. Nah yang saya khawatirkan, mereka juga punya ketakutan yang manusiawi itu, dan kita di titik itu nggak bisa memaksa mereka juga gitu kan. Ya, jadi yang benar adalah Majelis Hakim MK juga manusia gitu ya. Iya manusia lah, manusia. Bukan cuma negarawan itu ya. Iya, manusia biasa lah. Kan ada akal-akal akil kan, ada patrialis akbar. Ya kan mereka kan juga manusia biasa. Ya kan akal-akal akil kan juga informasi putusan kan kalau merefer pada kasus akil teman Beli saya bukunya itu. dong. Teman saya kan dia Buku menjual yang putusan. Mas Ben ini sudah pernah nulis judul buku Akal Akil. Saya juga punya soalnya. Sehingga bukan tidak mungkin faktor-faktor yang non yudisial, yang metafisis itu kemudian Non-hukum. bisa non hukum ikut mempengaruhi perumusan itu gitu loh. Tapi Mbak Bibip, apapun pertimbangannya, saya tidak melihat pertimbangan hukum. Ya, putusannya, misalnya katakanlah putusannya adalah menolak misalnya petitum. Apa kira-kira dampaknya ke depan bagi bangsa ini? Nah itulah dampaknya yang pasti tadi ya yang saya khawatirkan soal bagaimana kita akan menganggap normal yang namanya nepotisme, politik dinasti, itu kita anggap normal dan itu akan makin menggurita. Karena kan sekarang sebenarnya di level daerah udah banyak nih. Dan saya khawatir sekali ke depannya akan makin banyak digunakan pola-pola seperti ini. Yang kedua juga yang saya terus terang saja saya punya kekhawatiran legitimasi dari pemerintahan yang baru juga nanti karena asumsinya dikukuhkan seperti apa adanya sekarang ya. Itu juga sebenarnya rendah dan penuh dengan potensi konflik juga di antara mereka sebenarnya. Misalnya antara Jokowi dengan Prabowo sendiri gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja Prabowo sama Jokowi ya, bukan Prabowo sama Gibran ya. Bukan lah, pakai lah lagi. Iya bukan, ini kan saya sih menganggap Gibran seperti proksinya Jokowi sebenarnya. Dan udah cukup banyak yang menulis soal itu. Dan yang ketiga juga yang saya khawatirkan itu karakter dari pemerintahan yang baru. Dengan pola-pola yang ditunjukkan oleh mereka untuk memenangkan pemilu ini, kelihatan bahwa segala cara dihalalkan. Itu satu, tapi yang kedua juga bagaimana kalau kita lacak lebih jauh kekuatan oligarki di balik 02 ini kan sebenarnya kuat sekali. Yang saya khawatirkan jadi ke depannya ini akan punya dampak pada jalannya pemerintahan kita, negara kita. Jadi saya agak suram mungkin karena itu saya ke bawah-bawah mimpi, agak suram ngebayangin betapa banyaknya nanti PSN yang akan nambah proyek strategis nasional, yang akan menggusur orang-orang yang nggak punya sertifikat, bukan karena mereka nggak mau punya sertifikat tapi dibuat nggak bisa. Mungkin swasta yang tiba-tiba jadi PSN seperti yang sudah terjadi untuk BSD dan PIK ya, itu sudah masuk PSN juga. Terus saya juga terbayang produksi undang-undang seperti apa lagi yang akan dihasilkan karena polanya akan sama dengan apa yang terjadi paling tidak 3 tahun belakangan ini gitu. Itu yang saya khawatirkan. Jadi dampaknya memang sekarang belum kelihatan. Jadi banyak orang yang mungkin masih happy aja dengan rencana makan siang gratis dan segala macam. Tapi buat saya sebenarnya dampaknya akan buruk ke depannya untuk masa depan negara ini. Itu di luar problem kemunduran demokrasi dan mungkin kembalinya pembatasan kebebasan berekspresi itu tadi ya, pelanggaran HAM segala macam. Tuh Mas,
Indonesia ke depan ini sepertinya tidak akan baik-baik saja, Mas. Oh ya, ya nggak akan baik-baik saja. Tapi gini, kalau saya sih, kalau katanya Bibip mengatakan agak mempersoalkan pemerintahan baru yang bakal terbentuk dari sisi legitimasi. Kalau menurut saya, putusan MK apapun itu, kalau putusnya adalah menolak semua petitum, itu justru akan memperkuat legitimasi. Karena bagi dia semua perdebatan sudah diputuskan oleh MK. MA sudah mengakhiri semua perdebatan. Selesai kan, MK otoritas, lembaga yang punya otoritas sudah membikin sabda gitu kan, dan kemudian selesai. Tapi saya juga bermimpi besar gitu agar MK itu setelah dia mengidentifikasi berbagai problem, MK itu menawarkan solusi. Menawarkan solusi yang memberikan perintah. Gitu kan. Ini mau diapain terus dalam posisi begini? Bukan dalam konteks kemudian re-election atau pemungutan suara ulang. Kalau saya membayangkan adalah MK setelah melihat posisi begini, dia berani mengendorse, melahirkan saatnya bangsa ini mempunyai rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Lewat mana, Mas? Bikin saja buat, karena apapun dia bisa ngomong. Kalau dia tidak punya solusi saya yakin nepotisme, mereka akan bikin itu. dia harus berani memunculkan sebuah solusi. Ini permasalahannya begini. Soal netralitas, soal posisi presiden yang begitu dominan, soal nepotisme, soal apapun juga. Dia kan tidak cukup mengidentifikasi masalah yang ada, dampak yang ada, tapi dia harus bisa menawarkan solusi. Solusinya apa? Kalau saya adalah memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membuat rancangan undang-undang soal lembaga kepresidenan. Sehingga posisi Presiden sebagai head of state, sebagai chief eksekutif, sebagai ketua umum partai politik, sebagai kepala keluarga, itu kemudian dibatasi gitu. Nah, saya bermimpi ya, hakim-hakim mereka berani menawarkan solusi yang bisa kemudian mengatasi semua problem. Kalau hanya MK hanya pada posisi mengidentifikasi persoalan tanpa menawarkan solusi, ya itu kemudian ya sama dengan kita-kita ini kan, tidak memberikan sebuah bobot yang cukup kuat ke sana. Nah, apakah mimpi itu terwujud atau enggak? Ya tunggu aja. Itu Senin apa? Senin Wage, Senin Pilar. Mari kita selidiki itu. Ini mimpi dari penulis mimpi tentang Indonesia. Mas, tapi kan gini Mas, katakanlah oke misalnya bahwa MK katakanlah putusan gitu ya, tapi kan itu kan legitimate secara legal, formal. Tapi kalau publik sendiri tidak meyakini bahwa itu berasal dari proses yang fair gitu. Enggak lah, kalau saya sih, saya tuh kadang-kadang dalam posisi sekarang tuh dalam posisi yang agak mendua juga gitu. Jangan-jangan kita ini, kelas-kelas menengah ini, kadang-kadang juga saya enggak Mas. Kalau Mas Budiman, Mbak Bibi ya, kalau saya enggak. Saya menengah tapi menengah ke bawah ya. Nah ini, jangan-jangan kan mereka bisa membalik logika. Kan sudah dipilih oleh 58%. Legitimasi kuantitatif yang sangat kuat gitu loh. Jangan-jangan terjadi gitu. Jadi betul-betul dalam simpang jalan ya. Kalau saya sih begitu MK sudah memutuskan, selesai, ditolak, ya sudahlah, nanti akan muncul negosiasi, transaksi gitu kan. Masih ada satu gugatan yang dilancarkan oleh Gayus CS yang menggugat posisi putusan KPU ke PT UN. Ya itu kan model cara-cara untuk melakukan proses delegitimasi dalam tataran yang ideal. Tapi dalam tataran yang tidak ideal, ini adalah meningkatkan bargaining position untuk negosiasi gitu. Dugaan saya begitu MK sudah memutuskan, ya domestik mungkin akan selesai, dan itu kan semua argumen kan tunggu MK, tunggu MK, tunggu MK. Nah setelah MK sudah memutuskan ya sudah, kan mau nunggu apa lagi ya, itu ruang untuk tunggu MK itu kan konteksnya kalau putusnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, Kalau enggak ya beda lagi ya. Ya kita nggak tahu lah. Kan kalau itu kan tidak dalam ruang yang kosong ya. Terlalu banyak faktor-faktor sosial, politik, geopolitik yang akan mempengaruhi ke depan gitu. Nah itu yang saya bayangkan seperti itu sebetulnya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Mas Budiman ini sepertinya sambil wawancara sambil promosi buku juga Pak Bibi. tadi ada akal-akil, terus mimpi tentang Indonesia. Spill dikit-dikit gitu ya. Yang belakangan ini disipak arah ini. Ya, kalau Mbak Bibi sendiri melihat seperti apa? Apakah putusan MK itu otomatis akan membuat Prabowo Gibran katakanlah itu akan jadi legitimate di depan masyarakat, di depan publik? Legitimasi itu kan sebenarnya konsep yang cukup abstrak ya. Maksudnya ukurannya juga akan susah. Di satu sisi bisa pakai ukuran kuantitatif kayak survei, bisa juga yang sifatnya kualitatif. Tapi kalau saya sih sebenarnya mau melihatnya dari aspek yang lebih kualitatif gitu. Karena bahkan 58% itu kan juga
kita pertanyakan. Kenapa bisa sampai 58%? Justru itu kan yang lagi dimasalahkan di MK. Jadi kalau buat saya bagi banyak pihak barangkali betul ini adalah orang-orang kelas menengah yang terdidik lah begitu yang mempertanyakan ini. Mungkin sebagian lagi tidak. Tapi kan yang juga punya pengaruh sedikit banyak ya dalam pembentukan kebijakan, dalam menentukan arah politik adalah kelas menengah ke atas ini gitu. Kelas menengah sampai ke atas gitulah ya dengan terminologi sosiologis ya, tidak hanya ekonomi. Jadi kalau saya masih meragukan tuh Mas. Begitu MK selesai kemudian bilangnya nggak ada masalah, jadi ditolak semuanya, terus diterima begitu saja. Mungkin politisi akan ada dalam posisi itu karena mereka harus sudah melakukan tawar-menawar menjelang Oktober 2024, nunggu ditelepon jadi menteri gitu-gitu kan ya. Tapi bagi sebagian lagi, terutama barangkali kalau boleh saya bilang orang-orang yang mengirim amicus itu loh, yang sebenarnya mereka independen, punya kepedulian, dan mereka dalam posisi yang cukup strategis, dosen-dosen, ya kan, akademisi, peneliti dan seterusnya, mereka masih sebenarnya punya kritik yang cukup kuat terhadap pemerintahan yang akan datang. Nah ini sebenarnya jadi sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian gitu. Jadi di suatu titik itu juga bisa jadi kekuatan untuk menggoyahkan pemerintahan yang baru. Nah itu yang saya lihat. Jadi mungkin kita masih bedakan antara legitimasi yang yang kita bisa baca dari para politisi yang memang ada kebutuhan pragmatis dengan legitimasi dari banyak orang yang sebenarnya punya yang sandarannya adalah moral gitu. Oke, artinya kalau Mbak Bibi ingin mengatakan bahwa kalau putusannya katakanlah apapun pertimbangan hukumnya gitu ya, putusannya adalah menolak secara keseluruhan seperti itu, artinya putusan itu tidak menyelesaikan persoalan karena masih ada sisa persoalan yang bisa jadi itu jadi api dalam sekam seperti itu dalam proses berbangsa dan bernegara kita seperti itu ya. Tuh Mas. Agak ngeri juga. Iya, kalau saya sih gini, sebelum hakim itu merumuskan putusannya sebelum hari Senin, lanturannya ditayangkan sebelum hari Senin agar pesan-pesan itu sampai kepada yang mulia itu. Kalau itu menyambut Senin, ya sudah, ini hanya mangayu bagyo gitu kan. Tapi kan kita harus memberikan omongan-omongan bibip gitu kan. Memberikan amicus curiae versi lanturan kan itu. Itu kan perlu disampaikan. Ini juga amicus curiae inilah ya. Amicus curiae juga kan sebagai kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Kan itu gitu loh. Tapi ya kita lihatlah posisi itu. Semua sekarang gini, kampus kita coba lihat luar biasa sebetulnya. Gerakan-gerakan kelas menengah yang di kampus-kampus khususnya di UI, di UGM gitu kan. Di UII gitu kan. Hanya kan kemudian bedanya dengan 98, kalau 98 itu kan mahasiswanya yang turun ke bawah, kampusnya yang mencoba ngerem-ngerem. Kalau sekarang kan guru besarnya yang non formal ya, yang bergerak mahasiswanya diam gitu. Sehingga banyak sekali misteri dalam pemilu 2024 ini yang mungkin akan menjadi bahan ya untuk membaca Indonesia. Itu seperti apa sih? Itu yang menjadi menarik. Sehingga saya mendorong Bibip untuk membuat kajian lagi untuk membaca Indonesia, membaca demokrasi, membaca konstitusi di era yang berubah. Ini terjadi disrupsi yang luar biasa loh dalam proses-proses politik. Itu juga faktor yang sangat menarik diamatin sebetulnya. Kalau saya sebenarnya dalam beberapa forum saya udah melontarkan ini juga. Jadi nggak harus kita sih, tapi memang sepertinya kita harus kayak ada resetting gitu deh. Jadi saya tentu saja terinspirasi oleh tulisannya Ben Anderson soal Imagine Society. Sepertinya kita harus reimagine our society. Maksud saya kita kan kayak gloomy gitu ya, mendung banget nih masa depan kita. Daripada kita tersesat dalam kemendungan itu, mendingan kita membayangkan Indonesia ke depannya bakal jadi kayak apa. Jadi kita punya perspektif baru juga. Sepertinya itu, karena ini 2024 ini memukul. Gimana pendidikan ternyata dampaknya pada keterpilihan seperti ini, mahasiswa yang kenapa mahasiswa nggak bergerak, dugaannya kan ditekan juga segala macam. Tapi kan artinya memang harus ada pembacaan ulang. Kita imajinasikan lagi deh, sebenarnya bangsa ini mau ngapain sih ke depannya. Tuh Mas,
Ada satu yang judul, susah-susah dilempar ke sini. ada satu judul lagu lagi yang bisa jadi bahan tulisan. tuh? Tapi edinya lebih bagus. Apa tuh? Mendung tak berarti hujan. Oke, kita ketemu lagi di episode lanturan berikutnya. Terima kasih.